Yo guys, balik lagi di Uki Kevin Official bersama saya tentunya Uki. Kita lanjut lagi dalam kasusnya Vina guys. Yuk kita lihat beritanya ada seperti apa ya. Sudirman sehat? Sehat ya? Baik, Pak Sudirman mengajukan permohonan peninjauan kembali ya atas nama Pak Sudirman. Betul ya Pak? Betul. Betul. Bapak dalam perkara ini diwakilkan oleh penasihat hukumnya apa maju sendiri? Ada penasihat hukumnya? Pengacaranya? Ada. 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 Yang mana orangnya? Semuanya? Semuanya. Semuanya. Bapak hitung nggak berapa jumlahnya? Nggak tahu jumlahnya berapa. Yang penting inilah penasihat hukum, tim penasihat hukum saudara ya Bapak ya. Ya, siap. Baik. Tanda tangan surat kuasa. Pak Sudirman bisa tanda tangan? Bisa. Tanda tangan. Bisa baca? Alhamdulillah bisa. Bisa baca. Yang Bapak tanda tangani itu Bapak baca dulu apa enggak? Yang pada saat penandatanganan ada saudara baca surat kuasa judulnya? Ada? Ada. 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 Betul saudara tanda tangani ya? Iya, betul. Betul saudara baca dulu ya? Iya. Oke, kita periksa surat kuasanya Pak. Waduh. Ya iya aja. Gini, gue Franciscus Marbun. Gue bilang sekarang karena mungkin keadaan seperti itu karena kejelasan, karena keterangan dari gue ya. Jadi gue lah orang yang bertanggung jawab seharusnya gitu. Jadi kalau memang Pak Suneo mau tarung diri mungkin gitu kan, ya saya siap gitu untuk menggantikan semua netizen yang berteriak di belakang itu gitu. Karena gue orang yang bertanggung jawab atas keterangan itu. Kuasa hukum dari terpidana Sudirman, Bang Jutek Bongso, selamat siang Bang. Selamat siang, Kak. Ya baik Bang, bagaimana sebelum ke sidang PK dari Sudirman, saya ingin mengucapkan selamat dulu karena permohonan untuk persidangan pemeriksaan setempat maksud kami ini dikabulkan oleh Majelis Hakim. Ini maksud dari tim Pradi mengajukan permohonan ini apa Bang? Jadi gini, betul ya, kami bersyukur permohonan pemeriksaan setempat ya, yang biasa di dalam dalam persidangan kita sebutnya PS, pemeriksaan setempat ya. Jadi dikabulkan. Ini adalah hal yang baru dalam PK karena permohonan kami dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis ya, bahwa terkait pemeriksaan setempat itu hanya untuk mencocokkan kira-kira fakta-fakta yang kami hadirkan dalam novum, dalam kekhilafan, dalam pertentangan keputusan, dalam peristiwa kematian Eki dan Vina, bahwa kami berharap bahwa majelis akan datang ke lokasi untuk melihat kira-kira tempat-tempat itu berkesesuaian apa tidak. Kita ingin membuktikan kepada majelis bahwa fakta-fakta yang kami hadirkan, apa mungkin terjadi pembunuhan dengan peristiwa lempar-lemparan batu di satu sisi dengan ini, apalagi dengan fakta-fakta misalnya dihadirkan dengan jam waktu yang yang dihadirkan Widi dan Mega ya, percakapannya hanya sekitar 10 menit. Katakan pun kalau mengikuti dakwaan pun ya kita akan nanti menunjukkan apa mungkin kalau peristiwa itu dalam dakwaan dari 21.30 atau 21.15 sampai 22.30 kita akan lihat. Katakan ikutin pun waktu itu menurut saya nggak akan mungkin dengan jarak waktu hanya sekian lama dengan kejar-kejaran sampai kepada tanah kosong untuk melakukan dua tindak pidana, pembunuhan dan perkosaan ya. Nah, seperti yang saya sampaikan di salah satu stasiun TV tadi malam ya, bahwa sengaja saya tidak ingin melayani perdebatan yang terjadi karena buat saya itu adalah percuma kita berdebat kusir ya. Seorang lawyer itu bukan berdebat di depan kamera TV, tapi kita berdebatnya adalah di depan pengadilan ya. Buat saya itu sesuatu yang haram dan yang menurut saya tidak pantas kalau kita profesional.
ya. Makanya kami sampaikan bukti-bukti yang kami hadirkan sudah cukup, ya, bahwa saya yang mengikuti persidangan, saya yang mengetahui apa yang fakta yang terjadi, saya ingin hadirkan ke masyarakat apa yang sesungguhnya terjadi. Kalau yang sesuatu yang bersifat untuk kita debat kusir dan yang lain, menurut saya nggak masuk ranah kita dan bukan pekerjaan saya sebagai lawyer, gitu. Momen kedatangan Skema dan perbedaan kasus final untuk menjalankan sidang PK. Oh, itu bisa tuh. Debatnya mereka ya. Biasanya itu kebayang kalau aku Semangat Sudirman. Jangan formalitas. Oh, itu kakaknya. Nggak kerja dong kakaknya ya. Kasihannya jadi nggak kerja ngurus ini. Kok Bang Leo ini ya? Ini kan adiknya Sudirman ya. Kok Bang Leo nggak ngejar ke adiknya Sudirman ya? Tumben. Biasanya nyari yang lagi viral. Apa karena kasusnya sudah redup ya? Makanya Bang Leo lagi. Bang wartawan merah itu nggak ini guys. Kita lanjut lagi. Ya, doain ya. Doain ya, Man ya. Man. Oh, ini orangnya ada. Manusianya baru diomongin. Barusan tuh lewat. Tumben nggak ngejar adiknya Sudirman. Oke, kita langsung cari tempat. Inilah saat momen-momen kita melihat Sudirman. LPSK luar biasa kerjanya tuh, teman-teman pendampingannya tuh ya profesional. Bahwa memang sebenarnya ini peristiwa yang di 2016 ini mengarahnya sebenarnya ke kecelakaan lalu lintas begitu. Nah, bagaimana tanggapan Bu Titin? Ya, sebenarnya masalah kecelakaan lalu lintas kan dari dulu saya sudah mengkomunikasikan itu, walaupun di persidangan hanya komunikasinya antara bukti-bukti yang tidak relevan dengan dakwaan. Dan sebetulnya saya juga tahu banget lah itu sebetulnya kecelakaan lalu lintas karena ada fakta-fakta yang secara umum orang tidak tahu. Termasuk sebetulnya orang tua pelapor, orang tua korban meyakini kok itu kecelakaan lalu lintas. Buktinya apa? Pada tanggal ada dugaannya. Ini nanti di cross check silahkanlah karena itu tugasnya Kapolri untuk mengecek ya. Pada tanggal 29 Agustus 2016 itu ayahnya korban sudah mengurus jasa raharjanya sebagai korban, anaknya sebagai korban kecelakaan. Karena gini, di 2016 kan kalau kecelakaan tunggal itu dapat separohnya. Tapi kalau kecelakaan karena ada lawan atau kecelakaan karena tabrak lari itu dapat 25 juta. Nah, itu sebetulnya sempat diurus gitu. Tetapi konstruksinya tiba-tiba ada rekayasa pada tanggal 31, itu kan setelah adanya kesurupan Linda. Nah, akhirnya memang 1 bulan kemudian setelah peristiwa ini jalan, kemudian ditangkaplah 8 yang akhirnya jadi tersangka dan akhirnya terpidana ini. Itu memang kalau cerita dari yang beredar kan memang di persidangan juga disampaikan awalnya kecelakaan lalu lintas, kemudian ada temennya Vina yang kesurupan, jadilah ini pembunuhan gitu. Jadi pada akhirnya jasa raharja yang sudah diajukan itu sebulan kemudian dibatalkan oleh pelapor. Nah, ayo Linda harus ini ya tanggung jawab ya gara-gara Lindong ini ya. Dan harusnya sih yang terlibat itu Linda, Marliana, Aep, terus Rudiana, terus Gugun, Aris, dan Anwar, dan yang lainnya para oknum-oknum ya, oknum baju coklat itu guys ya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah ada dan jangan lupa bantu subscribe ke Calvin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.